Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim bakal nge-review sarung tangan tinju. Dan belakangan ini banyak banget artis-artis ataupun teman-teman yang punya hobi boxing ataupun Muay Thai, teman-teman yang berhubungan dengan sarung tinju. Nah, di sini sebenarnya Mas Dim punya sarung tinju yang mungkin Mas Dim pernah review ya. Dan udah cukup lama ya, setahun yang lalu teman-teman. Si hook, teman-temannya hook ini, dia ini termasuk glove yang bagus. Jadi bakal Mas Dim kasih lihat ya secara dekat. Dia ini desain in Indonesia teman-teman ya, desain in Indonesia. Jadi dia bentuknya kayak barong gitu teman-teman. Nih kayak barong kayak gini. Jadi kalau kalian pakai ini terlihat lebih sangar lah ya. Nanti detailnya bakal Mas Dim kasih tahu dan cara untuk membersihkannya ya teman-teman ya. Yang jelas saat pemakaian ini Mas Dim udah pakai setahun ini cukup oke. Kalian lihat ya, kualitasnya bagus, terus masih kalian bisa lihat nih. Tuh ya, masih kuat banget. Jadi worth banget untuk kalian yang mau beli hook ini teman-teman ya. Nah, di sini Mas Dim bakal ngasih tahu ya. Sebenarnya Mas Dim nggak bakal mempraktekkan untuk lebih jelasnya karena ini Mas Dim lagi udah bersih ya teman-teman ya. Yang jelas untuk teman-teman yang mau beli sarung tangan tinju kulit teman-teman ya, sarung tangan tinju kulit, kalian jangan sampai disimpan di tempat yang lembab teman-teman ya. Karena nanti bakal keluar jamur. Nah, kalau misalnya dia tidak terlindungi ataupun tidak kalian jaga dengan baik kulitnya, dia bisa pecah teman-teman ya. Kalian pernah tahu kan kulit kalian pecah-pecah bagian kaki segala macam. Kenapa? Karena elastisitas kulit itu mengurang. Sehingga apa? Sehingga ya dia lepas-lepas, pecah-pecah, cracking teman-teman ya. Ya akhirnya sarung tangan kalian, ini sarung tangan tinju harganya di 600-700an mungkin ya teman-teman ya. Kalian bisa cek aja di keranjang di link deskripsi ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian beli segitu terus ternyata dipakai sebentar udah rusak, rugi ya kan ya, rugi dong. Nah makanya kalian harus jaga. Nih Mas Dim kasih tahu sedikit aja ya teman-teman ya, untuk teman-teman mungkin lebih tahu lebih banyak dibanding Mas Dim ataupun emang expert di bidang ini, teman-teman bisa langsung komen aja di bawah. Cuma yang jelas Mas Dim bakal nginfoin bahwa untuk yang pakai sarung tangan tinju kulit teman-teman ya, kalian bisa melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, setelah kalian latihan biasanya kan ada keringat-keringat nempel di bagian sarung tinju ataupun ya kalian pancing-pancing itu ya akhirnya ngebuat sarung tinju ini tuh entah lembab segala macam ya teman-teman ya. Kalian bisa bersihkan dulu menggunakan tisu basah teman-teman ya. Tisu basah merek apapun bebas ya teman-teman ya. Kalian pakai aja tisu basah, kalian bersihkan terlebih dahulu. Nah, jangan dibiarkan itu basah teman-teman ya. Maksudnya begitu tisu basah udah dipakai tisu basah, kalian pakai tisu kering ataupun pakai lap. Jangan biarkan dia basah lama teman-teman ya, karena nanti jadi bau. Terus dia juga jadi yang tadi Mas dibilang pecah-pecah gitu. Jadi perawatannya seperti itu. Terus kalau misalnya kalian udah pakai kayak misalnya 2 hari 3 hari mungkin kalian bisa oleskan ataupun sehari sekali juga nggak masalah teman-teman ya. Oleskan hand body nih, Mas Dim bakal kasih tahu, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman ya. Di sini Mas Dim ada hand body ya, dikit aja. Kalian Mas Dim contohin dikit ya. Untuk penyimpanannya seperti ini. Jadi kalau ini udah bersih dan udah kering ya, Mas Dim ingatin lagi harus udah kering. Kalian tinggal oleskan saja teman-teman hand body ini. Kenapa sih pakai hand body? Mungkin pertanyaan kalian ya. Kenapa sih pakai hand body? Terus nggak sayang tuh segala macam ya. Kalian beli hand body gak usah mahal-mahal, yang murah-murah aja, yang ibaratnya bisa untuk kulit ataupun yang smooth lah ya teman-teman untuk kulit. Terus kalian tinggal usap-usap aja seperti ini teman-teman ya. Pokoknya diratakan saja. Karena ini kalau bahasanya kulit dia nggak kasih nutrisi, dia lembab, dia kering teman-teman ya. Dia itu pasti ya pecah-pecah lah ya. Kalian pasti tahu lah hal-hal kayak gitu ya. Nah makanya jadi dibutuhkan yang namanya hand body ini ngebantu si kulitnya ternutrisi dan juga dia lebih kayak lentur gitu loh teman-teman, lebih soft. Kerasa kok teman-teman, jujur kerasa banget perbedaannya. Dia kaku, kalau misalnya pakai hand body ini lebih kayak ya lebih lentur gitu loh teman-teman ya. Kalau apalagi kalau kalian habis pakai. Kalau pas udah kering banget ya teman-teman itu jadi keras gitu ya, dan nyampe makainya nggak terlalu nyaman juga gitu. Jadi untuk bagian luar saja, bagian dalam yang ini juga pakai, cuma maksudnya bagian luar kulitnya saja. Kalau di bagian dalamnya ini biasanya kan bukan kulit ya, dan seandainya kan emang ada kulit pun tidak masalah sih teman-teman ya, karena yang kena bagian langsung itu adalah bagian luarnya gitu. Ini kalian ulasin ke semua bagian ya teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak, tipis-tipis aja, cuma ke seluruh bagian gitu. Apalagi yang bagian luar gitu loh teman-teman ya, yang terpapar langsung kayak gitu. Nih, ini udah semua. Yang bagian sebelahnya juga kalian pakai ya teman-teman. Jadi emang kalian masukin semuanya. Dan sayang banget kalian lihat tuh ya. Bagus ya dari hook tuh. Gambarnya barong kayak gini. Tuh.
Dan ini adalah untuk teman-teman kalau mau tahu, ini kan 12 oz ya teman-teman ya. Ini training glove. Nah, ini mungkin ada yang nanya ya, Mas itu kalau misalnya pakai untuk berantem boleh nggak gitu ya? Untuk sparring, untuk training sih sebenarnya boleh. Biasanya kan untuk yang kalian pro ya, kayak segala macam untuk tanding itu kan lebih kecil teman-teman ya. Ini lebih gede teman-teman. Gitu. Jadi bentukannya segala macam. Dia ngelatih kalian biar kalian tuh bisa dibilang ini cukup berat teman-teman ya dibandingin yang lain. Si hook ini yang Mas Dim pernah coba ya, ini cukup berat. Kenapa? Karena emang bahannya dia kualitasnya bagus, terus emang didesain itu untuk latihan teman-teman. Jadi kan kalau kalian latihan dengan barang yang berat, lebih kuat teman-teman ya. Jadi lebih terlatih lah begitu kalian dapat yang ringan, langsung sep gitu ya. Nah, ini udah selesai, Mas Dim lumurin ya teman-teman ya, ataupun Mas Dim balutin si ini teman-teman ya, si hand body ini. Kalian bisa lihat. Warnanya warnanya lebih keluar. Terus yang kedua ini lebih lembut. Kulitnya lebih lembut, lebih soft. Dan dia bisa lebih tahan lama. Gitu teman-teman. Jadi kalian udah beli mahal-mahal rugi kan kalau cuma dipakai sekali, 2 kali gitu loh. Makanya di sini Mas Dim kasih tahu dulu nih cara pemakaian. Kadang-kadang soalnya banyak yang beli tapi tidak mau merawat ataupun nggak tahu cara merawatnya gitu ya, biar nggak rugi aja. Nah, untuk di sini untuk sekalian review lah ya. Hook ini dia bagian ini ya kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Ini halus banget dalamnya kulit juga, dan bagian prepetannya ya teman-teman ya. Kita bilang prepetannya aja ya. Ini tuh halus banget. Jadi nggak ada yang keluar-keluar, nonjol-nonjol gitu, dan rapih banget. Bagian dalamnya juga ini udah ada guardnya teman-teman ya. Bagian sini tuh udah ada guardnya, dan ini juga udah ada biar nggak lepas ya teman-teman ya. Dan bagian sini juga sudah ada guardnya. Jadi komplit banget ya teman-teman ya, sesuai standar lah. Bagian sini juga sama. Jadi biar kalau ninju teman-teman di sini nih ya. Ini pun kulit teman-teman, jadi kuat keras bagian sini nih. Antara jempol dan juga bagian tinjunya. Ataupun bagian jari-jari yang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian ini nggak dibuat kepal gini ya teman-teman ya. Ini bisa klek ya teman-teman ya. Ini kan tuh paling lemah tuh. Dibanding part yang ini kan tuh, jadi dia bisa cedera, makanya dia dibuat seperti ini. Kayak gitu teman-teman ya, mungkin segitu aja dari Mas Dim. Kalau kalian mau nanya seputaran sarung tangan segala macam ataupun cara merawatnya, Mas Dim bakal bantu, tapi mungkin emang tidak se-expert itu teman-teman ya terkait sarung tangan ataupun ya produk-produk seperti itu. Cuma Mas Dim sesuai dengan experience Mas Dim aja teman-teman ya, karena sebelumnya Mas Dim juga sama mungkin kayak teman-teman, kayak habis latihan Muay Thai terus kayak nggak diapa-apain, sarung tangan pulang tuh ya udah pulang aja teman-teman ya. Terus Mas Dim dikasih tahu sama coach sama juga teman-teman yang lainnya, mereka tuh tiba-tiba udah pakai dibersihin pakai tisu basah terus pakai tisu kering. Aku nanya buat apa sih Mas gitu kan, ya nggak dikasih tahu kayak gini loh kalau ngelawatnya gini. Nah dari situ Mas Dim langsung kayak terinspirasi, oh ternyata tidak semudah itu untuk merawatnya, dan emang nggak sembarangan lah ya teman-teman ya kayak gitu. So, jadi kalau kalian emang minat ataupun pengen beli si hook ini, kalian bisa cek aja di link deskripsi. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe. See you in the next content. Bye-bye.